Saya mengalami luka bakar yang hampir ya 75%, jadi semuanya tadinya udah kena semua. Saya udah sampai di titik depresi karena untuk melihat cermin aja saya takut waktu itu. Saya pernah henti napas 2 kali di meja operasi saat itu karena jantungnya tiba-tiba berhenti, dan akhirnya yang terjadi di patologi segala macam. Pagi-pagi itu dia bilang selamat apa Prof? Kamu tahu nggak dalam tubuh kamu tuh ada pertumbuhan ginjal baru, dia bilang itu. Saya dengan Gali terpaut usia sebenarnya. Jadi Gali lebih muda, hampir 10 tahun lah. 10. Berarti maaf dapat berondong dong itu. Betapa cinta sejatinya Mas Gali terhadap Ibu. Boleh Ibu buka sebentar? Aduh, aku nggak kuat. Itu cantik. Enggak, aku nggak kuat. Selamat datang di Cahaya Bagi Negeri Podcast. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat inspiratif, Bang. Bersama narasumber yang luar biasa tangguh. Sudah hadir bersama kita tentunya Ibu, Christina. Benar ya Bu ya? Iya, betul. Ibu Christina. ceritakan secara singkat bagaimana akhirnya Ibu menjalani hidup itu dan akhirnya bisa berumah tangga, bahkan menemukan suami. Silakan Ibu. Ya. Jadi waktu usia 8 tahun, rumahku itu hampir kebakaran dan gara-gara kompor minyak tanah yang meledak saat itu. Itu saya terjebak di kamar mandi tuh. Pada saat kebakaran itu terjadi, saya akhirnya terbentur ke dalam kolam bak kamar mandi dan saya ketancap di bag. Jadi kalau di sini kepala saya juga bolong. Dan saya mengalami luka bakar yang hampir ya 75%. Jadi semuanya tadinya udah kena semua gitu. Telinga saya yang satu kena dan hangus kebakar. Jadi telinga saya tuh bagian daunnya kena luka bakar. Ini kepala saya juga rambut semua nggak ada, semua sampai akhirnya kena ke tulang rahang sini. Dan dulu saya nggak bisa bicara karena nggak bisa buka mulut gitu. Nah, singkat cerita, koma 1 bulan, operasi yang terus menerus 1 tahun bisa berapa kali operasi. Dari kecil udah biasa dioperasi. Ibu kan nggak ngerti apa-apa sebenarnya. Emang ini mau siapa, Bu? Saya udah sampai di titik depresi karena untuk melihat cermin aja saya takut waktu itu. Itu bertahun-tahun saya alami. Jadi saya nggak berani keluar rumah. Saya nggak berani keluar rumah. Saya di kamar, saya selalu hindari cermin. Dan setiap hari yang saya lakukan, Tuhan, katanya Tuhan itu bisa nyembuhin orang dengan waktu sekejap. Sekarang saya tagih janji itu. Saya mau besok pagi saya bangun, saya udah luka-luka saya udah sembuh semua. Itu saya lakukan tiap hari. Sampai akhirnya berhari-hari nggak pernah ada kejadian itu. Saya udah hopeless sebenarnya. Iya. Kemana-mana kalau saya keluar rumah, saya selalu pakai kayak seperti kayak hijab gitu, karena saya takut. Jadi sampai usia belasan tahun itu ya saya depresi, Pak. Nggak mudah buat saya untuk lewatin itu. Dan tapi orang tua saya paksa, ayo kamu tetap harus jalan hidup, kamu tetap harus sekolah. Jadi Bapak bisa bayangkan dalam keadaan seperti itu saya sekolah menjalani hari-hari. Orang banyak melihat saya dengan keadaan kayak gitu. Itu juga nggak mudah buat saya. Jadi bully itu udah familiar di saya. Jadi udah. Tapi baiknya Tuhan dari teman-teman yang ada pasti Tuhan kirimkan 1-2 orang untuk nguatin saya. Jadi dari SMP, SMA itu saya udah sering banget denger kata-kata yang aneh. Bu, boleh Ibu cerita saat-saat seperti itu, hal yang paling membuat Ibu depresi di saat-saat seperti apa, Bu? Ya saya saat melihat orang-orang lain kok bisa. Dulu saya nggak pakai masker, saya buka. Setiap orang pasti selalu melihat saya, selalu dimanapun orang selalu melihat saya dengan aneh. Akhirnya saya insecure sendiri, saya pakai sapu tangan. Jadi saya pakai sapu tangan. Terus itu. Jadi justru kayak COVID, Ibu lebih tenang ya, Bu? Stres. Tahu sih itu. Itulah yang terjadi.
Iya, betul. Lebih nyaman ya Bu ya. Iya. Kalau di flashback ke belakang, kalau bukan karena kekuatan dari Tuhan, saya pasti udah nggak sanggup untuk ngalamin itu semua gitu. Saya pernah henti napas 2 kali di meja operasi saat itu karena jantungnya tiba-tiba berhenti. Di saat jantung saya berhenti itulah saya mengalami koma lagi. Dan di situ tuh saya mengalami perjumpaan sama Tuhan Yesus. Saya jalan di suatu tempat yang gelap. Terus saya lihat ada cahaya terang banget dan saya nggak bisa lihat itu apa, mendekat dan saya lihat ada jubah panjang, terjulur panjang sekali, tapi saya nggak bisa lihat mukanya, saya cuma tarik jubah itu dan saya bilang di situ, Tuhan, nggak tahu kenapa saya panggil itu Tuhan Yesus gitu. Tuhan, aku udah capek, aku mau ikut Tuhan aja gitu. Saya tarik jubahnya, terus akhirnya tangannya gede banget, dia pegang kepala saya, dia bilang kamu belum waktunya untuk ikut aku. Akhirnya saya sadar kembali, berjalannya waktu, berproses lagi, ginjal saya rusak. Gara-gara obat yang terlalu banyak saya minum, ginjal saya rusak yang sebelah kiri, kemudian mengecil, dokter bilang ini harus diangkat karena fungsinya melemah. Dan itu akan menularkan ke yang ginjal sebelah kanan. Ya udah dalam kepasrahan saya bilang mau mati aja kok susah sekali gitu kan. Akhirnya ke dokter bilang ada info lagi, wah ini kok dicek lagi di kedalamannya kok ada seperti daging tumbuh seperti sel cancer. Wah ini apa lagi Tuhan, oh ya udah deh aku udah siap-siap mau oke lah gitu. Udah siap-siap Tuhan jemput. Dia saya buang semua obat-obatan, saya nggak mau ikut pengobatan lagi dan singkat cerita saya down lagi masuk rumah sakit dan disitulah dicek semuanya. Nggak sanggup dilempar ke RCM sama profesor dan dokter bilang ada singkat cerita ada pertumbuhan daging yang menyerupai ginjal gitu dan akhirnya yang terjadi di patologi segala macam pagi-pagi itu dia bilang selamat apa Prof, kamu tahu nggak dalam tubuh kamu tuh ada pertumbuhan ginjal baru, dia bilang itu. Jadi sekarang ginjal saya ada 3. Di dalam tubuh Ibu ada pertumbuhan ginjal baru? Iya. Jadi ginjal yang rusak itu sebelah kiri itu tetap masih mengecil, terus ada lagi tumbuh lagi di bawahnya. Ibu kan pasti ketika mau menikah ini, yang suami sekarang nih dengan Pak Gali, pasti Ibu sudah mengalami pahit getir hidup ya. Artinya mungkin Ibu berkata cukup deh, saya sendiri aja dah, saya nggak mau lagi. Nah, tapi apa yang membuat Ibu pada akhirnya mau menikah lagi? Awalnya saya memang udah berkomitmen udahlah. Ngapain sih, udah sisa hidup saya udah biar buat Tuhan saja dan buat anak-anak special need. Kebetulan saya memang bergerak di bidang itu. Saya praktisi anak-anak berkebutuhan khusus, jadi saya mendedikasikan itu. Udah nggak kepikiran, nggak tahu kenapa ada berkenalan dengan dia juga tidak ada hal yang menjurus ke arah situ, nggak ada niat buat apa-apa, ketemu, kenalan dan nggak ada rasa apapun juga karena Gali juga bukan tipe saya juga kalau misalnya itu. Tipe Ibu kayak apa? Enggak, kan Jawa itu ngedok banget kan, ya kan? Ngedok banget kayak Mas Jawa gitu. Kayaknya tipe Ibu nih artis Korea ya. Enggak juga sih. Cuman nggak terpikirkan seperti itu, terus akhirnya udah kenalan gitu kan, ke gereja bareng. Waktu itu kenal di komunitas kerja ke gereja bareng, udah sering-sering begitu. Udah intens ketemu ke gereja, makan gereja, udah seperti itu juga. Lama-lama kok ada sesuatu yang nggak getah juga sih. Ya, orang kok beda ya. Ada laki-laki zaman sekarang identik dengan rokok, ya kan. Kemudian juga ya pergi ke sana ke sini, dugem dan lain-lain. Ini kok good man laki-laki banget di rumah, lancar di rumah, nggak ada kebiasaan rokok atau apa-apa gitu. Itu sih yang saya lihat dari dia dan sabar banget, dewasa banget. Pak Gali atau katakanlah Mas Gali ya? Mas Gali. Ini seseorang yang begitu Ibu kagumi karena bawaan dari hatinya Bu ya. Sifatnya, karakternya yang membuat Ibu kayak tersentuh. Nih Mas Gali ini kayaknya berbeda nih. Berbeda dengan laki-laki yang kebanyakan saat ini Bu lihat ya. Iya, terus sih. Saya menguji dia sudah bertahun-tahun sih. Jadi masuk ke proses pernikahan itu juga nggak mudah. Hampir 8 tahun kita sama-sama. Bahkan di tiap di detik terakhir kita sudah hampir selesai gitu loh. Karena banyak hal-hal yang membuat mau pisah. Kayaknya nggak mungkin nih kita berdua gitu. Saya dengan Gali
terpaut usia sebenarnya. Berapa Jadi Gali lebih muda, hampir 10 tahun lah, 10 tahun. Berarti maaf dapat berondong dong gitu. Dan itu aja udah bikin nggak mungkin banget. Itu terlalu jauh kan, ya kan. Itu pertama. Terus udah gitu, satu lagi yang harus diketahui adalah ini adalah sebenarnya masa lalu sih. Saya sebenarnya udah pernah menikah di zaman dulu. Ada hal yang buat kami divorce dan kita bisa baik-baik sih. Saya punya anak autis. After itu udah selesai semua, udah dunia berakhir lah. Jadi berteman dengan dia itu saya anggap sebagai ya udah untuk mengisi hari-hari kita bisa saling curhat dan lain-lain, gak terfikirkan. Complicated banget buat saya masalahnya dan itu bukan hal yang mudah sebenarnya kan. Saya tanya sama dia, kalau kamu jadi sama aku, kamu mengorbankan sisa hari-harimu tuh buat aku loh. Apa kamu siap? Siap. Tapi saya nggak percaya gitu loh. Ya udah kita uji ya gitu kan. Sampai saya bilang, kamu banyak loh, maksudnya begitu banyak perempuan di luar sana, kenapa kamu pilih aku? Itu seringkali saya ingatkan, cobalah, malah saya suruh kok, udah sana, kenalan lah sana gitu kan. Tetap bertahun-tahun itu terjadi, dia tetap setia sama saya gitu. Berjalannya waktu di posisi 6 tahun lebih gitu ya. Kemudian, ayo, ini udah 6 tahun nih, mau gimana nih, udah kayak nyicil motor, kata dia, motor aja 5 tahun gitu kan. Ini udah 5 tahun lebih nggak lunas gitu kan, udah kayak nyicil mobil 15 tahun gitu kan. Selama pacaran, calon istri pakai masker dan tidak pernah meminta calon istri untuk membuka masker. Dan tahunya ketika menikah. Ada satu momen Pak yang lucu gitu, yang saya ingat, itu masih kerekam banget dalam pikiran saya. Suatu itu kita lagi pergi makan malam gitu ya, terus saya kesandung. Waktu itu saya pakai satu tangan, itu satu tangannya kelempar jauh banget. Terus saya langsung begini, dia langsung ambilin ini satu tanganmu. Wow. Aduh Kak, itu malu. Campur aduk, mau nangis, mau apa. Apa yang dipikirin ibu? Dia pasti lihat gitu, cuman mungkin nggak sekilas gitu kan. Ya malu, ya sedih, ya aduh udah saya tahan-tahan. Jadi kelempar jauh banget, terus dia lari-lari ngambil sapu tangan itu dan dia berikan, ini sapu tangan kamu. Kalau Bapak dalam posisi seperti saya, apa yang terasa? Apa yang dipikiran ibu waktu takut? Mas Gali udah tahu wajah saya. Iya tak. Saya udah siap-siap. Takut dia nggak akan mau nikah lagi? Nggak, boro-boro pikiran nikah nih, ntar lagi juga bakalan gue pasti ditinggalin nih, gitu kan. Ketika ibu nggak pakai masker, semua orang pasti ngeliat ibu dengan aneh. Iya. Itu yang ibu pikirkan ketika Mas Gali melihat ibu untuk... Iya, pasti. Tapi sebelum kita mau lihat, boleh nggak Bu? Supaya orang tahu betapa cinta sejatinya Mas Gali terhadap ibu. Boleh ibu buka sebentar? Ya, jangan kaget ya. Saya nggak kaget Bu. Bener nih. Iya. Aduh, aku nggak kuat. Kita cantik. Enggak, aku nggak kuat. Cuma udah biasa ya. Ini dulu lebih parah. Lebih parah dulu. Saya nggak bisa buka mulut. Dan Mas Gali, ketika melihat ini, apa yang ingin Mas Gali katakan pada istrinya? Ya nggak apa-apa sih Pak. Sayang. Sayang pastilah. Kan dari awal sudah sayang Pak. Luar biasa Mas Gali. Biasa nih Pak dia itu. Artinya biasa, bukan bisa di luar, maksudnya luar biasa tuh. Maksudnya cinta sejatinya luar biasa. Pada saat momen kita mau menikah kemarin, dia yang bilang, udah ya kamu harus kuat. Tadinya saya bilang, boleh nggak kalau nikah pakai masker aja, nggak usah dibuka gitu kan? Ya nggak bisa lah, nikah harus dibuka. Itu keluarga besar aku segitu banyak melihat aku. Jadi kan belum mamanya kan belum melihat saya. Jadi mamanya menerima saya dalam keadaan saya pakai masker gitu kan. Tuhan, saya bilang gitu, oke, minta kekuatan Tuhan, jadi menjalani itu. Di make up pun kan nggak sepenuhnya juga bisa ketutup gitu kan, karena juga nggak mungkin relate sama kulit, jadi nggak bisa nempel. Jadi kalau kulit kalau udah keluar itu tuh nggak mungkin bisa benar-benar utuh nempel dengan bedak gitu. Udah terserah deh mau gimana gitu kan, kuat ya, nggak boleh nangis, dia bilang itu. Ini momen bahagia, kita nggak boleh nangis. Terus dia ngomong dia seperti itu. Di altar tanpa masker,
Dia tegangin tangan saya, udah nggak boleh, tenang, dia bilang tenang gitu. Kali pertama ya Bu dilihat ratusan orang. Itu dilihat orang, tak, keluarga besarnya, gitu. Nah tapi kan ibu sebelum menikah itu ada ketemu makeup artis ya? Ya. Ibu boleh cerita nggak? Ya jadi nggak sengaja saya ketemu Valentino ini gitu kan. Saya sebenarnya searching di IG sih, pengen tahu review-reviewnya nih. Udah siap-siap, kira siapa yang mau make upin aku gitu kan. Terus ada, wah bagus ya, make upnya sederhana banget tapi kok bisa bikin beda kalau dia lagi make upin gitu. Saya calling dia dan saya tanya, oh ya dia ada pengalaman itu, dan saya minta dong portofolionya gitu kan. Dan ternyata bagus banget hasilnya gitu. Ya udah, akhirnya kita kenalan, kita briefing, ya udah dia iniin kita tentuin tanggal gitu. Itu sih. Apa Bu rasanya diterima sama keluarga, buka masker? Sekarang rasanya di titik ini gimana Ya. Bu? Nggak, buat saya gini, nggak ada pernikahan seharu pernikahan kita kemarin, Pak. Jadi begitu kita keluar mau masuk ke dalam ruangan nikah itu kan saya masih pakai cadar tuh waktu pemberkatan. Begitu dibuka, itu udah orang di belakang tuh udah tadi nangis semuanya, saya tahu udah banyak ngelap, udah. Selesai pemberkatan, udah makin banyak orang yang datang gitu kan. Kita keluar dari situ itu benar udah lepas semuanya. Dia udah ya tenang. Dan aku digiring ke dalam pelaminan. Di situ kita saling ngobrol. Saya bilang kita harus testimoni. Kita harus ceritakan kebaikan Tuhan. Tadinya dia nggak mau, harus. Jadi udah di titik ini Tuhan sudah sertai, kita harus ceritakan kebaikan Tuhan. Jadi dia bicara. Begitu saya bicara, itu orang-orang saya tahu banget. Mereka pada melek semuanya. Saya bilang di depan banyak orang bahwa ini adalah momen pertama kali saya buka masker dan tampil apa adanya di depan semua orang. Dan saya bilang ini semua adalah untuk Tuhan Yesus, saya bilang. Wow. Karena nggak mudah buat saya. Gimana Bu Tuhan Yesus buat hidup Ibu itu gimana? Ikut Tuhan Yesus nggak sepenuhnya mulus-mulus saja. Banyak hal-hal yang saya lalui membuat saya menjadi lebih dewasa dalam iman. Dan yang saya rasakan adalah Tuhan angkat saya. Kita kan ada layanan doa Ibu, Ya. 24 24 jam. jam. Jadi layanan doa kita itu kita menerima penelpon-penelpon. Ini ada beberapa layanan doa Ibu yang masuk ke kita. Namanya Ibu Nenu. Ibu Nenu ini telepon ke layanan doa, dia bilang dia mengalami kesulitan uang. Ya biasalah Bu, ekonomi ya, karena kan kesulitan uang, dia bergumul sekali dan dia minta untuk didoakan agar ekonominya ini bisa dipulihkan Tuhan dan hidupnya lebih baik. Ibu Nenu Bu ya. Terus ada juga Ibu Rani ya. Ya, kalau Ibu Rani ini dia mengalami depresi juga Bu. Tetapi kali ini dia itu masalah kuliah dan juga kehidupannya. Bagaimana dia juga minta untuk bisa mengampuni. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Saat ini, dalam kesempatan ini, kami bersatu hati berdoa untuk Ibu Nenu Tuhan. Kalau saat ini dia sedang mengalami kondisi keuangan yang mungkin boleh dibilang tidak ada harapan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau adalah Allah yang sumber berkat ya Tuhan. Engkau akan memenuhi segala kebutuhan Ibu Nenu tepat pada waktunya Tuhan. Dan kami juga berdoa bersatu hati, berdoa untuk Ibu Rani Tuhan. Ajarkan Ibu Rani Tuhan, percaya Tuhan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang luar biasa buat Ibu Rani Tuhan. Dan kasih Allah akan terus memenuhi Ibu Rani dan keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Ibu Nenu dan Ibu Rani ke dalam tangan-Mu. Kalau ada saat ini Tuhan penonton yang menyaksikan ini, yang saat ini mungkin dalam keadaan hancur hati, punya kekhawatiran, ketakutan, sakit penyakit dan apapun juga Tuhan, berikan kekuatan untuk lebih mau berserah lagi kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami selanjutnya. Amin. Wah, luar biasa. Ya, jadi buat penonton yang sedang mengalami mungkin masalah yang berat ekonomi ataupun masalah perjodohan yang artinya sampai sekarang ini mungkin masih single dan ketakutan untuk menikah, dan Anda mungkin sedang mengalami hal-hal yang sedang terpuruk atau apapun, hubungi layanan doa kami, Sahabat 24, seperti nomor-nomor ada yang di bawah ini.
akan ada teman-teman, sahabat yang standby untuk mendoakan. Luar biasa kan? Luar biasa sekali. 24 jam. 24 jam. Di mana lagi kalau bukan di Sahabat 24. Wah, keren. Dan buat teman-teman, buat pemirsa juga yang merasa terberkati dengan konten ini, bagikanlah kepada orang-orang yang Anda taruh di dalam hati Anda. Dan jangan lupa juga untuk like dan tinggalkan komentar yang pastinya itu akan sangat memberkati juga untuk kita. Ibu Christina, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima Dan kasih. Bapak Gali Terima sudah mau hadir di acara Cahaya Bagi Negeri ini, berbagi kisah, inspirasi yang menarik. Dan saya secara pribadi sangat diberkati, artinya Tuhan itu begitu nyata dalam kehidupan kita. Ya. Jadi saya kayak mendengarkan sesuatu yang wah, luar biasa tuh. Kalau kamu apa? Kalau saya melihat bahwa kalau Tuhan sudah punya rencana, tidak ada yang bisa menutupnya. Yes. Oke, terima kasih juga buat penonton ya, yang sampai saat ini masih menyaksikan. Ya, jadi kami sangat bersyukur Anda tetap menyaksikan acara ini. Saya Charlie. Saya Raimonski. Saya Christine. Kali. Tuhan Yesus memberkati. Wow. Halo, nama aku Evelyn, umur aku 5 tahun. Anaknya ceria, sama siapa aja. Berteman, bagus, suka membagi, bahkan makanan yang dibawanya pun dibagi ke temannya. Itu Evelyn. Tanya kan aku punya teman. Aku beli coklat, aku kasih temannya aku. Aku dikasih mama aku 2.000, tapi aku jajannya 4.000. Pada saat ibunya menjemput, ibu warung depan ngasih tahu, Mama tadi Evelyn kesini ngambil jajan sekian gitu. Itu kejadian tidak 1-2 kali gitu. Akhirnya mamanya kesini dan ngajak ngomong lah gitu, ngasih tahu tentang Evelyn ini gitu. Lalu saya bilang ke guru-gurunya, tolong anak saya. Saya bilang, emang kenapa Bu? Anak saya jajarnya lebih dari 2.000, teman-temannya sampai 4 orang, 5 orang. Jadi selalu saya bayarin terus. Ini Mami, teman-teman Dede nggak dikasih uang sama mamanya. Kata mamanya nggak boleh jajan. Dede kasih uang, kasih jajan sama Dede, kata gitu. Lama kemudian otomatis saya punya utang ke tukang warung. Udah saya bayar sampai rumah, lalu saya tarik anak saya. Saya bilang, Dedek tadi kenapa jajan banyak-banyak, kan Mami uangnya cuma 2.000. Teman aku kan minta duit ke aku jajanin. Terus pas dia datang lagi, kamu ambil duit sana, kata mamanya nggak boleh. Terus aku jajanin. Hanya mami aku ajarin aku untuk berbuat baik. Kan kata Mami kasih berbagi, ya Mami Dede kasih sama orang-orang gitu. Kita mulai berpikir ya, apa yang pas untuk kita bisa mengatasi kebiasaannya Evelyn ini. Kan ada, lihat deh. Apa itu Rocky? Ini tadi saya menggambar papa, mama. Itu Rokinya. Wah. Pas bertepatan dengan tema Super 5 pada waktu itu berbicara tentang keluarga. Lalu Evelyn ini kan anak yang dia harus nyaman dulu baru bisa kita ngajak bicara. Lalu pada saat itu saya lakukan pendekatan dengan Evelyn ini melalui bermain sambil kita bercerita tentang saya tidak langsung ke masalah utamanya dia, takutnya kan dia trauma dan nggak mau balik lagi ke sekolah gitu. Jadi saya ajak dia bermain, lalu saya sampaikan, Evelyn sayang sama mama, sayang sama bapak, sayang. Evelyn suka jajan di warung ya? Iya, aku suka jajan, aku bagi teman gitu. Tapi nanti mama aku bayar. Lalu di situ masuklah saya untuk membawa dia bahwa itu tidak baik. Evelyn kalau sayang sama mama, berarti Evelyn harus
stop ya, jangan lagi ngambil di warung tanpa mama tahu gitu. Kamu kalau mau sesuatu harus diketahui mamamu gitu. Kasihan nanti kalau mama nggak sanggup bayar dimarahi sama orang warung gitu. Nah setelah itu mulai ada perubahan. Tapi perubahan itu tidak serta-merta langsung baik gitu ya. Masih sering, nah setiap ngantar mamanya kita nanya, seminggu sekali kita gimana perkembangannya. Singkat kata gitu, anak ini udah mulai berubah tuh. Saya kasih 2.000, kembalikan 1.000 gitu. Ya setelah itu sudah banyak perubahan, ya puji Tuhannya saya bisa terbantu juga. Dalam hal keuangan, dalam hal dia jajan, dalam hal mendidik juga, karena saya sebagai orang tua juga terbatas, jajannya sudah berkurang, sudah beribadahnya sudah rajin, berdoa juga sudah rajin. Jadi kalau setiap kali mau makan gitu, Dedek sudah kenyang, sudah kenyangnya bagaimana? Tuhan Yesus, Dedek sudah kenyang, haleluya, amin. Tentunya ada kepuasan tersendiri. Karena sasaran capaian dari kurikulum juga tercapai dan terukur. Bahwa oh ternyata ada hasilnya, ada siswa yang sudah mengalami perubahan. Baik dari segi karakter, segi akademisnya, orang tuanya juga bagus. Bisa diajak untuk bekerja sama. Supaya bisa mengatasi Evelyn yang notabene-nya adalah anak tunggal. Kalau hanya guru sendiri yang berjuang lalu di rumah orang tua tidak melanjutkan apa yang ada di sekolah, maka hasilnya juga mungkin tidak sebagus yang kita lihat, yang kita inginkan. Dan saya sendiri bangga ya, senang ketika melihat perubahan dari Evelyn gitu. Rata-rata siswa yang kita jangkau adalah siswa yang kelas ekonominya menengah ke bawah. Dan kita memang sangat bersyukur melalui Super 5 mereka bisa terbantu mendapat pendidikan selayaknya orang-orang yang mungkin masalah ekonominya lebih mapan, lebih ini. Melalui Super 5 mereka merasakan disetarakan. Sangat berterima kasih karena sangat mendukung pendidikan anak-anak usia dini di tempat ini.